Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat dok. Alhamdulillah, Ustazah. Sehat ya. How many people? 29 orang. Oke, siapkan bukunya. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain untuk hadir, Ustazah ingin menyampaikan information. For your information, next week kita akan melakukan ujian praktikum. Jadi ujian praktikum kita adalah di hari seperti ini, hari Jumat insya Allah. Jadi apa ujian praktek kita Ustazah? Ujian praktikum kita untuk minggu depan insya Allah hampir sama dengan kegiatan yang kita lakukan pada semester-semester lalu. Biasanya kan Ustazah memberikan kalian itu LKPD atau lembar kerja peserta didik, lalu kalian isi seperti itu kan. Dan insya Allah seperti itu juga lah praktek kita. Dan materinya itu tentang bentuk molekul ya. Materinya adalah tentang bentuk molekul berdasarkan teori VSEPR atau teori domain elektron. Jadi nanti kalian nanti akan Ustazah berikan di situ teori, ada di situ misalnya ada dibuatnya senyawanya, lalu tentukan di situ berapa pasangan elektron bebasnya, berapa pasangan elektron terikatnya. Silahkan buka bukunya halaman, nanti nggak ada buku Hilwa? Belum ada? Jadi kurang lebih seperti di halaman 121. Coba perhatikan. Perhatikan halaman 121. Situ kan ada tabel di situ kan? Ada tabel. Kurang lebih seperti itulah nanti kegiatan yang akan kalian buat. Jadi di situ kan ada rumus molekulnya, SF4, jumlah pasangan elektron. Jadi harus dibuat pasangan Lewisnya dulu. Buat dulu gambar Lewisnya, sama seperti biasa kita mau menentukan elektron kan kita buat Lewisnya dulu. Berapa pasangan ikatannya atau PEI-nya, berapa PEB-nya, lalu dia bentuk molekulnya apa. Jadi di sini buat di sini kan AX2I0 misalnya, itu namanya apa? Apakah piramida trigonal dan lain-lain sebagainya ya. Seperti inilah kurang lebih. Jadi Ananda semua untuk ujian praktek untuk ujian prakteknya insya Allah Ustazah minta kalian tidak membuka buku, tidak buka buku karena tidak ada yang mau dilihat di situ pun gitu kan. Kalian cuman butuh latihan kayak mana kemarin cara menentukan Lewisnya, yang mana pasangan elektron ikatan, yang mana bebas gitu kan. Dan siapkan SPU, itu yang paling penting salah satunya. Tabel periodiknya harus ada. Ini kalau saja tanya nih paling berapa biji ini kira-kira yang udah punya tabel. Ini udah mau kelas 11 pun kita ini masih belum punya tabel periodik. Cobalah angkat dulu, tunjukkanlah dulu ke Ustazah yang siapa yang punya tabel periodik. Sipa Munira, Alia Ariko, Khaila, Nisa Dili, Anissa Nurul, Konita, Amira Husni, Mutia, Baby, Hafilah ada, Hafilah ada, Mutia, Jana, Jo, Esya, Nasbi. Oke, sudah lebih banyak, alhamdulillah. Baik, Tazkiyah ada, Tazkiyah aja ada. Oh, Tazkiyah Raudatul Jannah, iya. Tazkiyah Raudatul Jannah. Coba hidupkan dulu mikrofonnya kakak. Oke, Tazkiyah kemarin tuh di sekolahnya sekolah mana? Kenapa? Nggak kedengaran Tazkiyah, kecil suaranya. Pesantren atau tidak itu? Iya, oh ada belajar kimia juga? Oh ada, oke, berarti bisa mengikuti insya Allah ya. Oke, jadi itu apanya ya? Itu ujian praktek kita. Ustazah ulangi, insya Allah ujian praktek kita adalah tentang pembentukan molekul seperti tabel inilah kurang lebihnya. Jadi Ustazah minta kalian mengerjakannya tidak lagi melihat contoh-contoh yang kemarin, hanya menggunakan LKPD yang Ustazah berikan itu. Cara mengerjakannya sama seperti semester kemarin-kemarin. Boleh kalian edit itu filenya ya, boleh diedit lalu kirim soft kopinya itu ke Ustazah balik, atau boleh di print out baru mau ditulis, boleh, terserah ya. Nah, dan juga Ustazah tidak
jika ada ketahuan yang saling contek-mencontek, nah Ustazah akan mengecek nanti. Ustazah punya yang namanya aplikasi cek plagiarism untuk mengetahui siapa yang mencontek. Nanti kalau Ustazah mengeceknya kemiripannya adalah sekitar 80% gitu, itu berarti udah bisa dikatakan itu mencontek. Kalau dia mencontek, Ustazah tidak akan memberikan nilai lulus, langsung tidak Ustazah kasih nilai lulus. Jadi Ustazah minta kepada Ananda, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Makanya sebelum ujian jika ada yang perlu dipertanyakan, silakan ditanyakan. Udah, ya, itu dia. Dan insya Allah kan di bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal 10 kita sudah melaksanakan ujian PTS 2. Sudah tahu jadwal ya? Sudah belum? Sudah tahu belum? Belum ya? Itulah Ustazah sampaikan sekarang. Pokoknya dari tanggal 22 sampai tanggal 27 minggu depan ya, Senin sampai Sabtu minggu depan itu adalah jadwal ujian praktek. Kayak mana Ustazah jadwal ujian prakteknya? Sama seperti semester lalu, kita praktek sesuai dengan jam pelajarannya. Kalau kimianya hari Jumat, berarti hari Jumat ujian praktek kimia. Kalau fisikanya hari Senin ujian fisika, seperti itu. Itu ujian praktek. Sedangkan untuk ujian PTS-nya atau ujian tulisnya insya Allah akan dilaksanakan tanggal 1 sampai tanggal 10 Maret. Ya, 1 sampai tanggal 10 Maret, dan itu insya Allah menyusul rosternya. Insya Allah ingatkan Ustazah di minggu depan untuk memberikan kisi-kisi ujian ya. Kisi-kisi ujian insya Allah Ustazah kasih sama kalian di minggu depan. Soal kita seperti biasa hanya 3 saja, 3 soal uraian ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang berikutnya. Insya Allah untuk satu bab ini tentang ikatan kimia, yang inti-intinya yang perlu kita bahas sudah selesai, karena kita tidak bisa menghabiskan ini dengan habis karena kita pembelajaran daring, sehingga nanti banyak yang tidak bisa kita capai gitu. Maka kita hanya mengambil yang perlu-perlunya saja dulu setiap bab. Maka kita sekarang masuk ke bab 4, larutan elektrolit dan non elektrolit. Kesini sedikit Fadilah biar dekat-dekatan kalian saling lihat bukunya. Silakan dibuka Kakak, bab 4 larutan elektrolit dan non elektrolit. Udah. Rimbi jarang saja tengok. Iya Rimbi, hari ini alhamdulillah bisa ya. Ya begitulah, harus rajin. Ustazah senang kalau kalian tuh rame-rame. Ustazah buka gitu udah rame, orangnya senang Ustazah. Jangan malas-malas ya, harus semangat belajarnya. Sudah dibuka ya, larutan elektrolit dan non elektrolit. Sebelum kita mulai, Ustazah mau bertanya dulu, pernah nggak kalian mendengarkan kata elektrolit? Ada yang pernah dengar elektrolit? Belum? Elektronik adanya. Elektronik beda ya elektronik. Apa elektronik itu? Coba lah, siapa itu yang ngomong? Apa elektronik? Contohnya apa elektronik? Apa contoh elektronik Hilwa? Apalah contohnya? Iya, komputer, alat elektronik. Ini kita bahas elektrolit. Elektrolit pernah dengar? Masa nggak pernah dengar? Belum. Kalau Ustazah kasih clue pasti gitu. Nah, kalau Ustazah kasih clue, misalnya si Anggi Sofia dia sedang menonton televisi tadi habis bangun tidur dan dia melihat iklan Pocari Sweat. Go Ion ada dibilangnya seperti itu. Apa kata-katanya di situ? Ada dia membahas tentang elektrolitnya sama dengan elektrolit yang ada di tubuh. Pernah nggak kalian simak itu iklannya? Pernah nggak? Atau nggak ada dia bilang ion? Dengar kata elektrolit ya? Nggak pernah dengar kata elektrolitnya? Iya aja. Nggak pernah. Tapi kalau ion ada? Ada ya. Oke, ada. Pernah nggak kalian mendengarkan bahwasanya cairan infus itu bisa diganti dengan air kelapa? Pernah dengar? Belum ya? Nah, itu ada yang pernah, ada yang belum. Nah, itu fakta. Kenapa
Kenapa bisa air kelapa itu bisa digunakan untuk cairan infus? Ternyata dia itu hampir sama dengan infus itu sendiri gitu. Kenapa? Sifat elektrolit ini tadilah. Nah, oke, kita akan lanjutlah dulu biar tahu kita apa sih elektrolit itu, gitu kan? Baik. Apa sih larutan? Si larutan dulu yang kita bahas. Jadi di dalam kimia, larutan itu yang dikatakan dengan larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut, sedangkan yang jumlahnya lebih banyak disebut dengan pelarut. Itu dia adalah larutan. Ustazah ulangi, kalau dikatakan larutan itu adalah campuran yang homogen. Apa maksudnya campuran yang homogen? Campuran homogen itu maksudnya adalah ada dua jenis benda digabungkan, ya. Ada dua jenis digabungkan. Setelah kita gabungkan, dia menyatu. Tidak bisa lagi kita bedakan mana A, mana B. Contoh, Siti Alia Melati misalnya tadi pagi buat teh manis. Ya, jadi dia mencampurkan antara air sama gula. Setelah Alia mencampur air sama gula lalu diaduknya, masih bisakah Fatimah Amatul Karim membedakan mana gula mana air? Hah? Bisa? Tidak ya? Gak tahu lagi kita mana air mana gula, gak tahu kenapa. Karena sudah menyatu, karena sudah homogen, itu istilahnya. Ini dikatakan larutan. Tapi kalau misalnya si Juhra mau membuat pisang goreng, baru dicampurnya lah air dengan tepung, itu tidak dikatakan larutan. Kenapa Ustazah? Karena setelah kita aduk pun nanti lama kelamaan itu air dan tepung bisa memisah. Betul apa enggak? Betul ya? Nah, jadi kalau masih bisa dia memisah, itu tidak larutan namanya ya. Itu tidak larutan, tapi namanya adalah campuran, ya, campuran. Sedangkan kalau dia menyatu setelah kita campurkan, gabungkan, itu baru dikatakan larutan, homogen dia. Jadi kalau dia larutan ada namanya pelarut, ada zat terlarut. Pelarut, zat terlarut. Pelarutnya itu adalah siapa? Kalau antara air dan gula, siapa pelarutnya? Air. Pelarutnya adalah air. Pelarut itu disebutlah istilahnya adalah solvent. Zat terlarutnya siapa si Pemunira? Gula. Zat terlarut itu disebutlah dia dengan solut, ya, solut. Ya, jadi kalau kalian mau membuat teh manis, kalian sudah tahu, oh ini adalah larutan gula. Ada pelarutnya adalah air, ada terlarutnya adalah si gula, ya. Jadi tapi kalau kalian mencuci beras lalu memasak beras, nah itu tidak larutan namanya ya. Oke. Sebelum menguji larutan, sebelumnya kita dapat menguji apakah larutan itu elektrolit atau non elektrolit. Nah, Ustazah jelaskan di sini ya, apa yang disebut dengan elektrolit. Yang dikatakan dengan elektrolit itu adalah larutan yang dapat membentuk ion-ion ketika dilarutkan di dalam air dan menghasilkan daya hantar arus listrik, ya. Atau bahasa singkatnya, kalau bahasa ini lebih sulit kalian rasa memahaminya, pakai bahasa Ustazah juga boleh. Yang dikatakan zat elektrolit itu adalah zat yang bisa menghantarkan arus listrik karena terionisasi. Begitu secara singkat. Itu saja kalian buat, sudah boleh. Saya ulangi, yang dikatakan dengan zat elektrolit itu adalah zat yang apabila dilarutkan, ingat ya, harus dilarutkan ya. Apabila dia dilarutkan dalam air, bisa menghantarkan arus listrik karena terionisasi. Kenapa harus dilarutkan Ustazah? Nanti akan kita lihat. Nah, apa sih Ustazah contohnya larutan elektrolit? Silakan Ananda semua buka halaman 146.
Dah 146 di situ ada gambar 4.1 ya. Ada gambar 4.1. Ustazah mau lihatlah dulu di sini. Tunggu ya. Sebentar ya. Well, let me. Nah, jadi kalau ini kalian pasti pernah melihatnya gitu. Pernah nggak kalian melihat bahwa ada orang yang Karena membuat kamu nomor 1 apa namanya, bisa lampu menyala setelah dihubungkan ke jeruk atau lemon, atau dihubungkan ke kentang, atau dihubungkan ke apel. Pernah lihat nggak itu? Ada yang pernah? Pernah ya? Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Kenapa bisa dia itu apa namanya, hidup lampunya, padahal kan dihubungkan cuman ke cuman ke kentang, cuman ke lemon gitu. Kenapa bisa seperti itu ya? Nah, perhatikan ini. Oke. Saja stop share dulu. Nah, cobalah lihat dulu ini. Nah, jadi secara umum ini harap diperhatikan baik-baik ya Ananda ya, karena insya Allah ini ada salah satu soal ujian kita tentang ini nih, tentang yang ini ya. Nah, berdasarkan daya hantar listriknya, daya hantar listrik maksudnya sifat elektrolit ya, maka larutan itu dibagi menjadi 3. Ustazah ulangi ya. Tadi elektrolit itu adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik setelah dilarutkan dalam air karena dia mengion ya. Jadi berdasarkan sifat hantarannya, larutan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama elektrolit kuat, yang kedua elektrolit lemah, yang ketiga adalah non elektrolit. Sudah, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan yang ketiga adalah non elektrolit. Itu di buku kalian juga ada. Jadi singkatnya di sini Ustazah di sini menyingkat. Nanti kalau mau lebih jelasnya kalian lihat, baca di buku ya. Apa itu yang dikatakan dengan elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat kuat karena terionisasi sempurna. Ustazah ulangi, yang dikatakan elektrolit kuat itu adalah zat yang dapat menghantarkan listrik dengan sangat kuat karena mengionisasi secara sempurna. Itu elektrolit kuat. Sedangkan kalau dikatakan elektrolit lemah, yaitu zat yang dapat menghantarkan sedikit, hanya menghantarkan sedikit ya, sedikit menghantarkan. Karena apa? Terionisasi sebagian.
ya. Kalau tadi elektrolit kuat terionisasi sempurna, kalau elektrolit lemah terionisasi sebagian. Sedangkan yang satu lagi non elektrolit itu adalah zat yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Karena apa? Tidak mengalami ionisasi. Ya, sudah dicatat ya. Sudah bisa dibedakan antara ketiga-tiganya. Ustaz ulangi, kalau elektrolit kuat tadi terionisasi sempurna, elektrolit lemah terionisasi sebagian, kalau non elektrolit tidak terionisasi, makanya dia tidak menghasilkan arus listrik. Sekarang Ustazah mau minta kalian perhatikan ketiga gambar yang ada di layar ini. Perhatikan. Ini ada gambar elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Sudah perhatikan? Berdasarkan ketiga gambar ini adalah perbedaan antara elektrolit ya. Jadi di sini misalnya si Amira Husni menguji ya. Amira Husni menguji garam NaCl, garam dapur. Sudah, ini larutan garam dapur. Baru dibuatnya lah alat ujinya di sini. Ini adalah logam, biasanya logam, lalu dihubungkannya dengan lampu. Ini larutannya adalah larutan garam. Yang ini larutan cuka, asam cuka, CH3COOH. Yang ini dia larutannya gula, C6H12O6. 1 garam, lalu cuka, lalu gula. Nah, ternyata diperolehnya yang si garam itu elektrolit kuat, ya kan? Si cuka elektrolit lemah, si gula non elektrolit. Coba Ustazah minta yang pertama sama si siapa dulu nih ya? Baby. Coba baby. Coba kasih Ustazah satu dulu, kasih Ustazah satu pembeda dari praktikumnya ini ya. Nah, dari praktikum 1, 2, 3 ini apa yang berbeda? Elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Apa yang berbeda? Kasih saja satu. Di mana yang berbeda? Lampunya Zah. Bagus. Kalau elektrolit kuat bagaimana lampunya? Sangat terang. Ya, lemah. Kalau yang lemah dia agak redup. Bagus. Non elektrolit? Dia mati. Iya, bagus. Itu yang pertama. Alia Nadira. Perbedaan yang kedua apa? Gelembung gasnya Zah. Bagus. Gelembung gas. Gelembung gas untuk ini bagaimana? Yang pertama gelembung gasnya banyak. Iya, yang betul. Kedua sedikit setengah-setengah gitu. Iya, bagus. Kalau yang ketiga nggak ada. Nggak ada gelembung gasnya. Tidak ada gelembung. Ini ingatin ya. Ini ada satu saja buat masuk ujian tulis kalian ya, tentang perbedaannya ini, dan tunjukkan di mana yang beda gitu, di mana. Jadi kalau nanti di ujian ini masuk nggak tahu lagi, tak tahu lah Ustazah ini. Ustazah udah ulangi berapa kali ini. Harap ini dicatat bagus-bagus, diingat bagus-bagus ya. Satu lagi, Ustazah, apa sih maksudnya terionisasi sempurna itu Ustazah? Apa maksudnya ya Ustazah? Kenapa kalau terionisasi sempurna rupanya kenapa dia bisa menghantarkan arus listrik gitu? Oke, baik. Ustazah akan menjelaskan bagaimana maksudnya terionisasi sempurna. Nah, dia stop share. Oke. Tadi Ustazah mengatakan bahwa kalau dia elektrolit kuat itu adalah bisa menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dia terionisasi sempurna. Ada pulpen kita. Ambil dulu Pak Dina. Oke, perhatikan ya. Sudah nampak kan kertasnya ini? Nazwa Zalila. Ustazah minta sama Nazwa Zalila jawab pertanyaan Ustazah. Tadi elektrolit kuat, apa contoh zatnya?
Jalan nggak dari tadi keluar sendiri Zah. Apa? Dari tadi tak keluar sendiri Zahnya. Jelek jaringan. Iya Zah. Oh, oke. Hafilah. Hafilah, apa tadi elektrolit kuat? Apa contoh apa Ustazah buat tadi zatnya? NaCl. Bagus. NaCl, betul. Elektrolit lemah apa tadi Tazkiyah? Elektrolit lemah tadi apa Ustazah buat? CH3. CH3, COOH ya. NaCl itu garam, CH3COOH itu adalah cuka. Yang ketiga adalah yang non elektrolit. Yang non elektrolit apa tadi contohnya Arimbi? Elektrolit. Arimbi apa tadi contohnya non elektrolit? Siapa yang tahu? Tan C6 gula. ada 6. Iya, gula. C6H12O6. Perhatikan, ini nanti akan kita bahas sebenarnya di bab berikutnya, tapi ada hubungannya dengan bab sebelumnya mengenai elektrolit. Dia bilang tadi bahwasanya yang dikatakan elektrolit itu adalah zat yang apabila dilarutkan dalam air dia akan terionisasi sempurna, makanya dia bisa mengantar arus listrik. Tunjukkanlah Ustazah maksud dari ionisasi itu. Maksud ionisasi itu adalah ini, pelajaran kita ikatan kimia kemarin. NaCl ya. Kameranya kok nggak muncul? Gak muncul. Iya. Tunggu ya. Ada kok. Ada. Ada apa enggak? Nggak besar. Enggak besar. Besar kan. Kalau begini? Udah Zah. Udahlah begini aja lah kalau gitu. Dah, NaCl pelajaran kita yang kemarin. NaCl itu terbentuk dari apa dan apa ini? NaCl ini terbentuk dari apa? Cara buatnya seperti ini, buat tanda panah di sini. NaCl ini kan terdiri dari Na natrium dan Cl klorin. Na tambah Cl. Na golongan berapa Na? Golongan 1. Ionnya Plus. positif kan? Ionnya adalah plus. Cl golongan? Ya 7. Ionnya Minus. negatif. Jadi dia setelah ini namanya adalah diionisasi. Kalau dibuat seperti ini namanya ionisasi. Kalau saja misalnya minta ada buat begini, buatlah ionisasinya. Kalau saja bilang itu maksudnya seperti ini ya. NaCl menghasilkan Na plus tambah Cl minus. Ini maksudnya ionisasi. Nah, setelah diionisasi maka seluruh atom-atomnya mengion. NaCl terdiri dari atom natrium dan atom klorin. Setelah diionisasi, ionisasi ini bisa terjadi apabila udah ditambah dengan air sayang. Makanya kalau ananda sekalian garam dapur anti ambil dari rumah, masih gumpal-gumpal, masih kristal, ambil cobalah dulu kata Ustazah, kalau Ustazah Rizka bisa nih mengantarkan lampu arus listrik, mati lampu dari rumah si Alia Zahra Ariko ya kan, diambilnya lah garam maknya yang masih kristal-kristal dari dapur, dibuatnya lah logamnya 2 buah paku, dihubungkannya dengan lampu kecil bohlam, baru dikasihnya baterai. Loh Ustazah kenapa nggak bisa hidup lampunya? Kata Ustazah garam dapur elektrolit kuat, hidup lampunya. Kenapa nggak bisa Ustazah? Nggak bisa. Karena apa? Dia itu bisa menghantar listrik setelah diionisasi. Bagaimana cara dia mengionisasi? Ya tambah dulu lah sama air gitu ya. Jadi kalau dia dalam bentuk padat tidak bisa menghantar, tapi harus dilarutkan atau dilelehkan begitu. Sudah? NaCl dilarutkan dalam air akan mengalami ionisasi. Na menjadi Na plus, Cl menjadi Cl minus. Makanya adanya ion plus dan negatif ini, inilah sebenarnya yang menghantarkan arus listrik dengan kuat. Semua unsurnya mengion. Makanya ini dikatakan terionisasi sempurna. Terionisasi sempurna ya, untuk yang kuat.
Sedangkan kalau asam lemah ini ionisasinya nanti lebih lanjut akan kita bahas kenapa seperti itu saja. CH3COOH apabila diionisasikan akan membentuk CH3COO- tambah H+. Perhatikan ini, CH3COO- ini membentuk namanya poliatomik. Harusnya kan satu-satu unsur dia yang mengion. Ini kok banyak unsurnya, ini baru satu unsur. Tapi dia memang membentuk ion-ion. Makanya ini dikatakan ionisasi sebagian, ya. Karena dia terionisasi sebagian, ya. Karena dia hanya sebagian saja yang terionisasi atomnya, makanya dia bisa menghantar arus listrik tapi sedikit. Makanya lampunya redup. Sedangkan kalau dia non elektrolit, contohnya tadi adalah gula C6H12O6, apabila dilarutkan dalam air itu dia tidak mengubah struktur molekulnya. Dia tetap C6H12O6, tidak terjadi ionisasi. Sini plus minus. Tidak terjadi ionisasi karena tidak mengion, maka dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Ya, sudah habis sepertinya waktu kita. Demikian ananda sekalian, itu dia tentang perbedaan antara elektrolit dan non elektrolit, ya. Jadi harap anak ustazah mengingat nanti tentang perbedaan reaksi elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit, ya. Ini sebenarnya di kelas berikutnya akan kita bahas lagi itu nanti, ya. Nah, demikian saja. Jika ada yang mau ditanyakan, nanti ditanyakan saja ke ustazah. Oh ya, coba di chat dulu, ustazah dulu tentang kehadiran, ya, sebelum saja tutup. Silakan di chat. Bagi yang udah mengechat boleh keluar. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.